Dalam renungan ini, saya ingin membawa pemikiran kita kepada satu tokoh dalam Alkitab yang mengalami krisis yang besar. Tokoh Alkitab ini adalah Yakub. Yakub memiliki saudara namanya Esau. Yakub dan Esau adalah anak-anak dari siapa? Ishak. Kita tahu kisahnya, setelah dia menipu kakaknya, dia lari. Dan akhirnya sampailah Yakub ke rumah Laban. Nah, kita tahu berapa lama kira-kira Yakub tinggal di rumah Laban? 20 tahun. Cukup lama. Satu rentang waktu yang cukup lama. 14 tahun dia bekerja dengan keras untuk mendapatkan istrinya yang dia kasihi. Kemudian ditambah dengan 6 tahun berikutnya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ternak di rumah Laban. Nah, sekarang krisis segera akan dimulai ketika Tuhan memerintahkan dia untuk meninggalkan rumah Laban, untuk segera pergi ke Kanaan, ke rumah keluarganya. Mari kita membuka Alkitab kita buka sama-sama Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang ketiga. Dikatakan sebagai berikut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Setelah 20 tahun tinggal di rumah Laban, maka Tuhan yang memerintahkan, ini poin pentingnya, Tuhan yang memerintahkan Yakub untuk pulang ke rumah nenek moyang, ke rumah keluarganya. Sekali lagi, Tuhan yang memerintahkan. Tetapi, saudara sekalian, Yakub memang menurut, dia memang pergi. Tetapi cara perginya tidak baik-baik. Apa maksudnya cara perginya nggak baik-baik? Mari kita baca Kejadian pasal 31 ayat 20 dan 21. Dikatakan sebagai berikut. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ayat 21, demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Sekali lagi, siapa yang menyuruh Yakub pergi? Tuhan. Seharusnya, kalau Tuhan yang menyuruh, dia harus pamit baik-baik kepada mertuanya. Tetapi ayat ini mengatakan, Yakub mengakali Laban. Kita tahu sekarang siapa Yakub. Ternyata kebiasaan buruk yang dia miliki sejak muda masih ada. Dulu dia sempat mengakali kakaknya, Esau. Sekarang dia mengakali siapa? Mertuanya. Dia lari membawa istri-istrinya, anak-anaknya, hamba-hambanya, dan juga ternak-ternaknya yang sangat banyak. Akibatnya adalah menantu yang kurang baik ini dikejar-kejar oleh mertuanya. Dan bahkan dikejar dengan menggunakan atau membawa pasukan yang besar. Ya, pasukan yang besar. Mari kita baca ayat yang ke-36. Di sana dikatakan begini. Ya, ketika mulai ayat 22 sebenarnya, ketika hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Kita lihat, lari dari mertua, sekarang mertua membawa pasukan, membawa kelompok orang banyak mengejar menantu. Kita baca ayat 36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu?
Kita lihat, krisis sedang terjadi. Yakub dikejar oleh mertua karena telah menipu, ya, karena telah mengakali sang mertua. Sehingga Yakub mulai ketakutan. Yakub mulai menghadapi masalah dalam hatinya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan licik yang dia lakukan mengakibatkan krisis yang besar dalam kehidupan Yakub. Tetapi saudaraku sekalian, ketika krisis ini berlalu, muncul krisis berikutnya. Ketika dalam kisah ini nanti Laban dan Yakub berdamai dengan perjanjian membagi ternak dan sebagainya, muncullah krisis berikutnya. Sebenarnya ini adalah krisis yang lama tetapi terulang kembali. Kenapa? Karena sebentar lagi Yakub harus ketemu Esau. Loh, ada apa dengan Esau? Kita sudah tahu. Kejadian 27 ayat 16 sampai 27, Yakub juga mengakali kakaknya, bahkan mengakali orang tuanya untuk mendapatkan apa? Hak kesulungan. Caranya bagaimana? Ketika Esau pergi, dia menggunakan bulu-bulu kambing ditempelkan di lehernya dan juga ditempelkan di tangannya. Kemudian mendekat kepada orang tuanya agar mendapat berkat hak kesulungan. Inilah kelicikan Yakub. Itulah sebabnya ketika dia harus bertemu dengan Esau kembali, maka Yakub semakin ketakutan. Mari kita membaca dalam Kejadian 27 ayat 41. Mengapa Yakub begitu takut? Pasal 27 ayat 41 dikatakan sebagai berikut. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada diri sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Kita lihat sekarang, ternyata Yakub mulai ingat kembali. Dia sedang dalam pengejaran kakaknya yang ditipu. Dua krisis yang berturut-turut terjadi kepada Yakub. Pertama, dikejar mertua karena berbuat licik. Sekarang yang kedua, dia ingat kembali bahwa kakaknya sedang menaruh dendam, ingin membunuhnya. Nah, jadi kita lihat saudara sekalian, krisis Yakub begitu besar. Dia mulai sangat ketakutan, hatinya tidak tenang, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak bisa nyenyak tidur, dia tidak bisa merasakan damai dalam perjalanan. Tetapi, ini dia poinnya. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh Yakub pergi, dan Yakub menurut perintah Tuhan, maka Tuhan melindungi Yakub. Caranya bagaimana Tuhan melindungi Yakub? Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ayat yang kedua sangat bagus sekali. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu, dinamailah tempat itu Mahanaim. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Tuhan untuk Yakub yang menurut perintahnya? Yang dilakukan adalah menyertai dengan malaikat-malaikatnya. Berapa malaikat yang diutus Tuhan untuk menyertai Yakub dan rombongan? Dikatakan di sini, bala tentara Allah. Kalau begitu, pasti lebih dari satu. Kalau begitu, ini jumlahnya sangat banyak. Mengapa sangat banyak jumlahnya? Karena Tuhan ingin melindungi Yakub dan rombongan yang jumlah besar dalam perjalanan, agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kita lihat saudaraku sekalian, penurutan akan firman Tuhan membuahkan penyertaan dari Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan banyak malaikat untuk melindungi.
Dengan demikian, yang dilindungi tidak hanya Yakub, tetapi istri-istrinya dilindungi, anak-anaknya dilindungi, dan juga seluruh rombongan itu dilindungi oleh malaikat. Tuhan ingin memastikan rombongan hambanya itu sampai dengan selamat. Tetapi, saudaraku sekalian, sayang. Kenapa sayang? Karena Yakub tetap merasa takut. Pengawalan malaikat-malaikat yang begitu besar tidak dapat menutupi rasa khawatir dan takutnya. Ketakutannya terhadap sang kakak Esau lebih besar dari pernyataan malaikat-malaikat tadi. Itulah sebabnya hasilnya, saudaraku sekalian, mari kita baca sekarang. Karena takutnya, maka Yakub mengutus utusan menemui Esau. Kita coba baca di ayat yang keempat, pasal 32, ayat yang keempat. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah memiliki banyak lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Saudaraku sekalian, apa yang dilakukan Yakub? Memberikan, istilahnya ini, menyuap Esau, supaya Esau tidak apa? Tidak marah. Ya. Kemudian ayat yang keenam, utusan yang sudah dikirim oleh Yakub kepada Esau pulang. Ayat 6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun, ini dia, ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Yakub semakin ketakutan. Kenapa? Karena Esau membawa 400 orang berjalan menuju ke arah Yakub dan rombongan. Yakub berpikir, berarti ini kakaknya marah. Kenapa kok marah? Buktinya membawa 400 orang. Kalau tidak marah kan dia akan datang sendiri atau menunggu. Maka dibagilah rombongan. Kisah selanjutnya sangat menarik. Kenapa? Karena Yakub memerintahkan rombongan pertama duluan dan dia akan di belakang. Apa maksudnya? Kalau rombongan pertama diserang, maka Yakub akan tetap aman. Dia bisa lari meninggalkan rombongan pertama. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yakub mementingkan diri. Dia ingin mengorbankan orang lain. Mengorbankan ternak-ternaknya, mengorbankan para pengawal dan hamba-hambanya, supaya kalau Esau marah, dia bisa lari. Coba kita baca ayat yang ke-20. Menarik sekali di ayat 20. Kejadian pasal 32 ayat 20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Kita lihat, semua disuruh ke depan, dia paling belakang. Kenapa? Supaya dia bisa selamat. Ya, kita baca kembali. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Kita lihat, ketakutannya luar biasa. Ya, dan Yakub belum berubah. Sifat yang dia miliki, kelicikannya tetap ada. Dia paling belakang supaya dia selamat. Saudaraku sekalian yang terkasih, tetapi ternyata, saudara sekalian, Tuhan tidak mau hambanya berlaku licik. Tuhan tidak mau Yakub yang dia kasihi menjadi pengecut saat krisis. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan, Yesus datang sendiri untuk menemui Yakub.
Kalau rombongan pasukan malaikat Tuhan sudah tidak dianggap, maka dia datang sendiri untuk menolong Yakub. Caranya bagaimana? Yesus datang langsung menemui Yakub di tepi sungai Yabok. Dia memegang pundaknya Yakub. Dengan tujuan apa sebenarnya? Dengan tujuan untuk menolongnya. Tetapi karena ketakutan yang luar biasa, ini Awet memberikan penjelasan yang menarik sekali. Karena ketakutan yang luar biasa, pertolongan yang akan dilakukan oleh Yesus justru menganggapnya musuh yang datang. Sehingga apa yang terjadi? Mari kita membaca di ayat yang ke-24. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kalau kita baca ayat ini seakan-akan yang menyerang itu orang tadi. Padahal Roh Nubuat dengan jelas mengatakan Yesus datang untuk menolong. Tetapi karena takutnya, sehingga Yakub melawan. Kita baca ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, ini luar biasa. Yakub seorang yang kuat, sehingga sampai pagi tetap bergulat. Yesus ingin berkarya di dalam krisis yang Yakub alami. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ia memukul sendi pangkal pahanya. Saudara sekalian, kalau seorang dipukul sendi pangkal paha sehingga terpelecok, apa yang terjadi? Dia akan jadi pincang. Ingat, rencana licik Yakub tadi apa? Melarikan diri, mengorbankan anak buahnya. Dia mau lari, menyelamatkan diri. Tetapi Tuhan tidak mau umatnya jadi pengecut. Karena rencananya lari, maka alat yang digunakan untuk lari, diapakan? Dirusak. Pangkal pahanya terpelecok. Yakub tidak sanggup lagi lari. Oleh karena itu, karena sudah tidak sanggup lagi lari, apa yang dilakukan Yakub? Ya, ayat 26 dikatakan sebagai berikut. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Yakub menyadari, ternyata orang yang dia ajak gulat, itu bukan manusia biasa. Itu bukan orang biasa. Oleh karena itu, karena menyadari dia sudah tidak sanggup lari, karena menyadari dia sudah tidak punya kekuatan, karena menyadari dia sudah tidak bisa menyelamatkan keluarganya dengan keadaannya, apa yang terjadi? Dia tidak melepaskan orang itu. Dia tidak melepaskan Yesus. Dia tidak melepaskan Allah dan manusia, yaitu Yesus, sampai Yesus memberkatinya. Hasilnya, justru ketika Yakub menyadari dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, nggak bisa lari, justru ketika Yakub merasa lemah, kalah tak berdaya, tidak dapat mengandalkan diri sendiri lagi, ketika dalam keadaan yang tidak berpengharapan, dan dia memohon belas kasihan kepada Tuhan, maka justru orang yang kalah ini menjadi pemenang. Siapa yang membuat dia menjadi menang? Tuhan. Secara fisik dia sudah kalah, tetapi secara rohani, secara iman, Yakub menjadi pemenang. Ketika fisiknya kalah, tidak berdaya, ketika dia mulai bergantung dan memohon belas kasihan dari Tuhan, Tuhan menganggap dia sebagai pemenang. Mari kita baca ayat 27 dan 28. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kita lihat,
Dalam pergumulan itu sebenarnya yang kalah siapa? Yakub. Buktinya apa? Pangkal pahanya sudah terplecok. Dia nggak bisa lari lagi, nggak punya tenaga lagi. Tetapi karena dia memegang terus Yesus, memohon berkat, memohon belas kasihan, sehingga justru di hadapan Allah, Yakub keluar sebagai pemenang. Yakub tidak berdaya secara fisik, yang hilang pengharapannya, tetapi bergumul terus, tidak melepaskan Yesus, ya, justru dianggap pemenang. Saudara sekalian, ketika kita mengandalkan kekuatan kita di hadapan Tuhan, kita bukan apa-apa. Kenapa? Karena memang kita bukan apa-apa. Kesanggupan kita tidak ada artinya melawan krisis seperti ini. Tetapi ketika kita tidak melepaskan Yesus, kita pegang terus tangannya sampai dia memberkati, justru kita akan menang. Hasilnya apa? Ini dia. Hasil pergumulan atau pergulatan yang luar biasa adalah yang pertama, pasal 32 ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Kita lihat hasil pergumulannya, hasil kelemahannya, hasil menyadari ketidakberdayaannya, dan bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan justru memberkati. Yang kedua, kita baca sekarang pasal 33 ayat 3. Ada sesuatu yang menarik. Di Kejadian 33 ayat 3 dikatakan sebagai berikut. Dan ia sendiri, yaitu Yakub, berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai dekat kakaknya itu. Saudara sekalian, kita lihat tadi, di bagian pertengahan renungan kita, di mana posisinya Yakub? Di belakang. Kenapa dia di belakang? Dia ingin lari menyelamatkan diri. Dia seorang pengecut. Tetapi setelah dia bergumul dengan Tuhan, setelah dia menyerahkan semua kelemahannya, setelah dia merasa tidak sanggup, setelah dia berserah kepada Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama diberkati, ayat yang ke-29, dan yang kedua, pasal 33 ayat 3 yang kita baru baca, apa yang terjadi? Ada perubahan luar biasa. Dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Buktinya apa? Dari semula dia berjalan paling belakang, sekarang paling depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku sekalian, dari seorang yang mementingkan diri, dari seorang yang rela mengorbankan orang lain, Yakub berubah menjadi seorang yang rendah hati. Buktinya apa? Di pasal 33 ayat 3 bagian akhir tadi dikatakan bagaimana? Lalu Yakub bersujud 7 kali. Di mana? Di kaki kakaknya Esau. Dia berubah menjadi sangat rendah hati. Kita lihat, kalau umatnya bergumul dengan Tuhan, tidak melepaskannya, maka Tuhan sanggup merubah seorang yang mementingkan diri menjadi seorang yang rendah hati. Krisis yang Yakub alami mengubah dia menjadi seorang yang rendah hati. Kemudian, mari kita baca pasal 33 ayat 4. Apa yang terjadi? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Apa yang dikhawatirkan oleh Yakub tidak terjadi. Apa yang dikhawatirkan? 400 pasukan yang dibawa oleh Esau akan menyerang Yakub dan rombongan. Tetapi karena Yakub berserah kepada Tuhan, ini dia satu kunci yang luar biasa. Karena Yakub berserah kepada Tuhan, karena Yakub mengandalkan Tuhan, maka Tuhan merubah hati Esau. Esau yang seharusnya membunuh dia,
Tuhan robah, Tuhan siapkan untuk menyambut Yakub. Dan akhirnya ayat yang keempat tadi luar biasa. Esau berlari mendapatkan dia bukan untuk membunuhnya. Di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciuminya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kita lihat mujizat Tuhan buat. Untuk siapa? Untuk umatnya yang bergumul semalam suntuk untuk memohon belas kasihan kepada Tuhan. Yang terakhir, mari kita membaca pasal 35 ayat 29. Dikatakan sebagai berikut. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Permusuhan yang terjadi 20 tahun menjadi mujizat luar biasa, rukun, bahkan sampai kematian orang tuanya. Esau dan Yakub rukun. Mereka bersama-sama menguburkan orang tua yang terkasih. Seperti Yakub menurut perintah Tuhan untuk meninggalkan rumah Laban, pulang ke rumah orang tuanya. Demikian juga ketika kita menurut perintah Tuhan, apapun itu perintah Tuhan, kita ikuti tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak komplain. Tuhan menjaga kita dengan malaikatnya, sepasukan besar malaikat. Yang kedua, di saat krisis yang menakutkan seperti ini, justru harus menjadi waktu untuk bergumul dengan Tuhan. Seperti Yakub, di dalam ketakutannya, dia tidak melepaskan Tuhan sampai dia memberkati. Waktu krisis seperti ini adalah waktu untuk bergumul dengan Tuhan. Jangan lepaskan dia. Jangan biarkan kita terpisah dari Tuhan. Biarkan dia tetap kita pegang dan biarkan dia memberkati kita. Waktu untuk bergumul. Yang ketiga, jangan berbuat licik atau pengecut. Di masa-masa krisis seperti ini, jangan andalkan diri sendiri atau jangan andalkan orang lain. Tetapi waktunya kita untuk mengandalkan Tuhan. Waktunya kita untuk berharap kepada mujizat Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita berani menghadapi krisis, bahkan melewati krisis dengan baik. Waktunya untuk mengakui bahwa kita ini lemah, tidak berdaya, kita perlu pertolongan. Maka, saudaraku sekalian, kesimpulannya, kita akan diberkati, kita akan menjadi berani dalam menghadapi krisis, karena Yesus beserta kita. Kita akan diajar menjadi rendah hati, seperti Yakub, dan tidak mementingkan diri. Kita juga, saudaraku sekalian, akan mengalami banyak mujizat. Mujizat dalam hal ini, saya tidak berbicara tentang mujizat-mujizat yang luar biasa, yang seperti dunia kenal sekarang ini, tetapi mujizat yang sangat besar, seperti yang dialami oleh Yakub. Apa itu? Hati kakaknya yang penuh kebencian dirubah menjadi hati yang lemah lembut. Itu adalah mujizat yang luar biasa, yang melebihi mujizat besar lainnya. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya dengan mengandalkan Tuhan, dengan bergumul tanpa melepaskan Tuhan, banyak mujizat akan terjadi melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui apa yang orang lain lihat pada kita. Mujizatnya apa? Hati orang-orang di sekitar kita akan dirubah oleh Tuhan. Kehidupan kita yang bersandar pada Tuhan menjadi terang. Akan banyak orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Akan banyak orang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Bukankah masa krisis seperti ini adalah saat atau waktu untuk bergantung kepada Tuhan? Kiranya renungan singkat ini menjadi satu berkat bagi kita untuk
tetap bergantung pada Tuhan di tengah-tengah krisis yang kita sedang hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita.